Perkenalkan, nama saya Tri Evani Siburian dari kelas akuntansi B sore semester 6, mahasiswi dari STY Sultan Agung Pematang Siantar. Hari ini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Kredit Union atau CU dari mata pelajaran Lembaga Keuangan dan Bank yang dibimbing oleh Bapak Sudung Simatupang. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi kredit union. Definisi kredit union berasal dari dua kata, yaitu kredit dan union. Kredit dalam bahasa Latin adalah kreder yang artinya saling percaya, sedangkan union atau unio berarti kumpulan. Maka kredit union artinya kumpulan orang-orang yang saling percaya. Kredit union adalah lembaga keuangan satu-satunya yang didasarkan pada prinsip bahwa para anggota diikat oleh suatu ikatan pemersatu, seperti pekerjaan, asosiasi, atau komunitas. CU menetapkan beberapa aturan agar seseorang bisa mendapatkan kredit. Salah satunya adalah hadir rutin dalam pertemuan kelompok, presentasinya dalam menabung, dan tidak bermasalah dalam pembayaran pinjaman. Kemudian prinsip-prinsip kredit union. Ada 3 prinsip di dalam kredit union. Yang pertama adalah struktur yang demokratis. Struktur yang demokratis ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Kedua, pengawasan demokratis. Yang ketiga adalah tidak diskriminatif. Prinsip yang kedua adalah pelayanan kepada anggota. Terdapat 3 pelayanan di dalam kredit union. Yang pertama yaitu pelayanan distribusi kepada anggota, pelayanan membangun stabilitas keuangan, kemudian pelayanan kepada anggota. Prinsip yang ketiga adalah tujuan sosial. Tujuan sosial di dalam kredit union terdapat ada 3. Yang pertama, pendidikan yang terus-menerus, kemudian yang kedua, kerjasama antar kredit union, kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Risiko dalam kredit union. Risiko kredit adalah risiko tidak kembalinya dana koperasi yang disalurkan berupa kredit kepada masyarakat, baik sebagian atau keseluruhannya sesuai dengan perjanjian kredit yang ada. Risiko kredit terjadi karena kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Ada 2 risiko di dalam kredit union. Yang pertama adalah risiko yang bersifat jangka pendek dan juga risiko yang bersifat jangka panjang. Kemudian selanjutnya konsep-konsep CU untuk melaksanakan kegiatan guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Ada 7 konsep di dalam CU yang dibuat oleh CU untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang pertama adalah menolong diri sendiri. Menolong diri sendiri dimaksudkan dengan tujuan untuk menolong anggota jika suatu saat mempunyai kebutuhan yang mendesak. Dengan demikian, anggota tidak perlu kesusahan mencari bantuan kepada pihak-pihak yang menawarkan dana talangan. Nah, di dalam CU pegawai juga para pekerja dan anggota itu berupa satu kumpulan. Nah, jika ada satu anggota yang membutuhkan satu pertolongan, CU itu bersedia untuk memberikan bantuan melalui pinjaman. Itu dimaksud dengan menolong diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab. CU menekankan sikap anggota yang bertanggung jawab terhadap kewajiban atau berpegang teguh kepada langkah-langkah yang ditempuinya. Sikap tanggung jawab dibentuk dari pemenuhan kewajiban ketika menabung untuk kebutuhan keluarga dan melunasi tabungan hutang ketika anggota tersebut melakukan pinjaman. Secara tidak langsung anggota terbentuk sikap bertanggung jawab melalui proses-proses seperti menabung dan melakukan pinjaman. Sikap bertanggung jawab nampak ketika melakukan perjanjian pinjaman dengan diketahui oleh penjamin-penjamin yang terlibat di perjanjian pelunasan pinjaman tersebut. Jadi bertanggung jawab untuk melunasi yang telah dipinjamnya tersebut, istilahnya tidak macam-macam. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi. Konsep demokrasi merupakan dasar penyelenggaraan CU, yaitu dari, oleh, dan untuk anggota. Konsep tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 dan 4 yang mendasarkan penyelenggaraan perekonomian kepada asas kekeluargaan, kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
dan berkeadilan. Setiap tahun CU menggelar rapat anggota tahunan atau RAT. Salah satunya adalah menentukan besar bunga pinjaman dan bunga simpanan. Penerapan dari oleh untuk anggota terlihat ketika anggota pengurus duduk bersama untuk membahas kepentingan demi mewujudkan CU yang mandiri dan bersejahtera dan sejahtera. Jadi di dalam mewujudkan langkah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu harus ada demokrasi. Dari mana, oleh, dan untuk anggota tersebut, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Kemudian konsep yang keempat adalah kesetaraan. Anggota merupakan pemegang saham tidak memandang apakah anggota tersebut dari golongan atau jabatan tertentu. Anggota sebagai pemilik lembaga CU, karena anggota memiliki saham sehingga anggota juga dapat bertindak sebagai pengurus. Kesetaraan terhadap laki-laki atau perempuan dalam CU yang mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan mendapat manfaat yang optimal. Jadi tidak ada membeda-bedakan suku, ras, agama, tapi semua itu disetarakan. Jadi tidak ada istilah si A menonjol, si B tidak, gitu, tidak ada. Tapi semuanya disetarakan, disamaratakan. Kemudian yang kelima adalah keadilan. Keadilan dapat berarti kondisi yang adil, baik perbuatan, perlakuan yang diterima dalam hubungannya dengan hak dan kewajiban sebagai anggota. Semua anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama, baik dalam arti ekonomi maupun tanggung jawab sosial. Nah, di dalam meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut harus ada juga keadilan kepada anggota. Gitu, harus ada keadilan kepada anggota, tidak istilah lainnya tidak pilih kasih, tetapi keadilan. Nah, jikalau sudah ada keadilan, maka akan memperlancar di dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Kemudian yang keenam adalah swadaya. Swadaya merupakan kerja keras yang muncul dari kelompok atau individu yang bersangkutan. Swadaya dapat dikatakan sebagai bentuk kemandirian masyarakat untuk memenuhi segala macam kebutuhan masyarakat demi kepentingan pembangunan. Nah, swadaya bekerja keras, kerja keras. Jadi dari kelima konsep yang telah saya baca tersebut, nah, semua para anggota itu harus ada kerja keras, harus ada usaha untuk mewujudkan langkah-langkah di dalam step yang telah direncanakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian konsep yang ketujuh adalah solidaritas. Dasar penyelenggaraan perekonomian di Indonesia adalah disusun atas dasar kekeluargaan. Jadi solidaritas merupakan salah satu unsur kekeluargaan tersebut. Nilai solidaritas tampak ketika produk CU yaitu solduka. Hutang anggota dihapuskan, simpanan dilipat gandakan. CU tidak hanya sekedar menghimpun simpanan dan memberikan kredit dari dan kepada anggota saja, tetapi yang paling utama adalah bagaimana setiap anggota memperhatikan kepentingan kelompok daripada kepentingan diri sendiri. Dengan kata lain, setiap anggota hendaknya saling melayani. Nah, demikianlah konsep-konsep CU untuk melaksanakan kegiatannya guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang pertama tadi adalah menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, kemudian kesetaraan, keadilan, swadaya. Inilah 7 konsep yang dilaksanakan oleh Credit Union di dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila terdapat masalah, apabila terdapat kurang kata dan kurang di dalam penulisan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.